Tapi pas dia perhatikan mukanya, ternyata laki-laki itu nggak ada muka loh. Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, di treat horror kali ini aku akan cerita ke kalian soal cerita atau kejadian ya yang dialamin seseorang saat dia itu menggunakan jasa ojol. Yang menurut aku ini ceritanya serem banget ya. Memang sih ini ceritanya nggak gitu panjang, tapi menurut aku kayak kurang aja gitu kalau cerita ini nggak aku ceritain ke kalian. Dan ceritanya ini aku dapat dari akunnya Payung Hitam, yang mana yang ngalamin kejadian ini juga katanya itu temen dari adminnya Payung Hitam gitu loh. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Kayak gimana ceritanya? Tapi kayak biasa, sebelum kita lanjut, untuk kalian yang suka dengan cerita-cerita beginian, suka yang aku suapin asupan creepy setiap minggunya, kalian bisa join dengan kita para risk creepers di sini pastinya, dan subscribe channel ini dan aktifkan juga logo loncengnya biar kalian dapat notif pas aku upload video terbaru. Karena kita di sini bakal terus penuhin asupan creepy setiap minggunya. Aku usahakan bisa setiap hari Selasa dan Kamis gitu ya, biar ketemu malam Jumat. Oke lah, siapkan minuman dan cemilan kalian. Tapi kalau kalian puasa, selamat berpuasa. Tapi kayaknya video ini bakal upload di lebaran atau pokoknya deket-deket lebaran gitu ya, kalau memang belum lebaran. Jadi aku langsung ucapin ke kalian aja nih, selamat menunaikan Idul Fitri untuk kalian yang merayakan gitu loh. Mohon maaf lahir dan batin gitu ya, mungkin aku ada salah sebelumnya, salah ucapin yang buat kalian tersinggung, mohon maaf gitu ya. Oke lah, cari posisi ternyaman juga, redupkan lampunya, kita mulai ceritanya. Ini kejadiannya dialamin oleh seorang wanita yang bernama Dian yang berumur 26 tahun. Dan ini kejadiannya terjadi di November ya, tahun 2020 lalu, yang terjadi di wilayah Bekasi. Dian ini sebenarnya tinggalnya di wilayah Jakarta Timur, perbatasan antara Jakarta Timur dan Bekasi gitulah. Dan saat itu Dian ini tuh emang sering banget main ke rumah kakeknya atau tantenya gitu ya, yang berada di wilayah Bekasi. Yang katanya jarak rumah dia dengan rumah tantenya itu cuma sekitaran 15 menit tuh kalau naik motor. Jadi kalau naik ojol katanya ongkosnya cuma sekitaran 13.000 atau 16.000 rupiah gitu ya. Karena Dian ini kalau kemana-mana itu biasanya naik ojol. Jadi kalau nggak naik ojol ya dianterin lah dengan keluarganya. Soal kejadiannya, yang mana saat itu Dian ini lagi main gitu ya ke rumah kakek atau tantenya. Jadi kakek sama tantenya ini serumah gitu loh. Nah dia lagi main, yang itu udah jam 7 malam, niatnya Dian ini tuh mau balik tuh, mau pulang. Nah tapi di situ tantenya pun sempat nawarin gitu kan buat nginep aja. Tapi Dian ini nggak bisa karena dia besok pagi tuh mau masuk kerja gitu loh. Ya udah, akhirnya dia pulang kan. Nah di situ sebelum pulang dia sempet nelpon bapaknya gitu ya buat jemput dia untuk pulang. Tapi bapaknya ternyata nggak bisa karena bapaknya itu lagi kerja. Ya udahlah, karena itu akhirnya dia nih order lah ojol. Pas sedang nunggu ojolnya di depan rumah, yang saat itu ditemanin dengan tante dan kakeknya gitu ya, ngantarin dia pulang sampai ke depan gitu loh, sampai depan rumah itu aja sih, tapi bukan nganterin sampai ke rumah sana, enggak gitu ya. Nah di situ Dian ini ngelihat HP dan dia heran gitu loh, entah gimana bisa ya, ternyata ada dua ojol yang ngambil orderannya dia, dan itu pun dua-duanya ojol itu ya sedang OTW tuh ke tempat dia itu mau jemput. Nah di situ dia bingung kan, jadi dia nanya juga gitu loh dengan tantenya, kenapa bisa kayak gitu. Ya udah, di situ tantenya pun cuman bilang, ya udah nggak apa-apa gitu, ntar cancel aja satunya dan minta maaf kalau ojolnya itu udah nyampe, kata tantenya kayak gitu. Pas ojolnya nyampe, ternyata bener aja ada dua ojol yang datang jemput dia itu secara bersamaan tuh datangnya. Tapi di situ Dian ini nggak ingat ya plat nomornya itu berapa dan nama abang ojolnya itu siapa, itu nggak ingat. Tapi yang dia ingat itu cuman perawakannya aja gitu loh. Jadi yang satunya itu abang ojolnya itu lebih muda, yang satunya itu lebih tua kayak bapak-bapak gitulah. Nah jadi di situ Dian ini tuh cancel kan yang satunya, dan yang dia cancel itu yang bapak-bapak itu. Jadi yang satunya itu dia terima gitu loh. Jadi karena itu emang ojol yang pertama dia order gitu loh. Ya udahlah, akhirnya dia cancel dan minta maaf kan dengan bapak-bapak ojol itu tadi, dan akhirnya dia pulang tuh dengan ojol yang satunya lagi. Nah saat udah di perjalanan, awalnya itu nggak ada yang aneh ya, semua itu normal. Cuman bau wangi atau parfum abang ojolnya itu agak aneh gitu, agak risih lah dia nyiumnya. Tapi dia tuh nggak tahu ya kalau itu bau apa. Tapi nggak gitu masalah lah, karena kan baunya pun itu nggak gitu kecium kan kalau udah jalan karena ditiup angin. Lalu setelah beberapa menit mereka jalan, Dian ini tuh mulai ngerasa aneh. Karena sekitar jalannya ya, atau jalan yang mereka lewatin itu bener-bener bukan jalan yang dia ingat, bukan jalan yang familiar gitu loh untuk dia. Padahal rute rumahnya dengan rumah kakeknya itu udah familiar banget lah untuk dia, karena dia ini udah sering bolak-balik gitu kan. Nah tapi di situ dia ini kayak ngerasa asing gitu loh situasinya itu, memang nggak kenal sama sekali gitu ya. Yang saat itu juga dia ini udah parno nih dengan abang ojolnya gitu loh. Takutnya abang ojol ini bawa dia kemana-mana gitu kan. Akhirnya karena dia udah mikir kemana-mana, takut juga
udah akhirnya dia buka HP, rencana itu mau cek Google Maps lah untuk ngelihat sebenarnya saat itu dia nih udah ada di titik mana. Tapi Google Maps-nya pun itu loading terus. Tapi pas dia cek jaringannya itu benar-benar normal gitu loh. Nah tapi nggak lama kemudian ya, tiba-tiba abang ojolnya pun bilang kalau maps dia juga itu error. Yang akhirnya abang ojolnya ini minta untuk Dian ini ngarahin gitu loh jalannya lewat mana. Nah disinilah Dian pun baru bilang gitu ke abang ojolnya gitu ya, kalau dia pun sebenarnya ngerasa aneh karena dia nggak kenal gitu loh dengan jalannya, dan dia juga itu udah nggak tahu kalau dia ini ada di titik mana. Nah di situ Dian ini pun nyoba-nyoba lagi Google Maps-nya sampai udah di refresh beberapa kali, tapi tetap aja nggak bisa. Ya udahlah, di situ abang ojol pun tetap jalan gitu ya, ngikutin jalannya sembari nunggu Maps abangnya itu normal lagi. Dan bener aja, nggak lama kemudian Maps abangnya ini tuh udah normal lagi. Yang akhirnya mereka jalan itu ngikutin rute dari Maps abang ojolnya. Nggak lama dari situ ya, tiba-tiba mereka ini memasuki kawasan perumahan, yang mana Dian ini sebelumnya tuh nggak pernah ngelihat kawasan perumahan itu. Itu asing juga tuh untuk dia. Yang mana semua rumahnya itu katanya bentukannya itu sama semua gitu ya. Jadi kayak perumahan BTN kayak gitu lah. Dan dia juga ngelihat, jadi mereka ngelewatin gitu ya rumahnya itu jalannya cuma lurus, jadi kiri kanannya tuh rumahnya. Dan di situ Dian ini ngelihat katanya rumahnya itu semuanya gelap loh, nggak ada lampu yang nyala dari rumah itu. Jadi lampu yang nyala itu cuma lampu jalan aja. Menurut Dian ini ya, ini udah bener-bener aneh dan makin aneh loh keadaannya. Antara situasi yang aneh atau abang ojolnya yang ngebawa dia ke tempat yang nggak seharusnya. Jadi dia takut juga nih kan dia apa-apain dengan abang ojolnya. Jadi di situ dia juga itu belum berani nanya gitu ya dengan abang ojolnya atau protes soal jalannya, itu nggak berani. Jadi dia cuma diem aja dan berharap semoga nggak ada terjadi yang enggak gitu ya. Ya udahlah, di situ dia pun cuman ngikutin dari rute aplikasi abang ojolnya itu. Lalu nggak lama kemudian setelah ngelewatin perumahan tadi gitu ya, mereka ini memasuki kawasan itu semacam desa kumuh gitu loh. Dan di situ yang anehnya ya, mereka ini nggak ketemu dengan kendaraan lain, itu nggak ada ya. Dan Dian ini juga nggak ngelihat ada orang lain di desa itu. Jadi desanya itu bener-bener kayak desa mati, nggak ada siapapun. Dian ini ya itu bener-bener udah ketakutan banget gitu ya, apalagi dengan situasinya yang sama sekali nggak pernah dia kenal atau nggak pernah dia lihat gitu loh. Berarti kan dia ini memasuki jalan yang sebelumnya belum pernah dia masukin gitu kan. Udah akhirnya dia buka HP, maksudnya itu untuk ngelihat jam. Pas dia ngelihat jam ternyata jamnya itu udah lewat isya. Tapi Dian ini tuh sama sekali nggak denger ajan gitu loh. Jadi biasanya ya dimanapun dia itu ajannya pasti kedengeran, karena kan suara toa di masjid itu gede-gede kan. Tapi ini sama sekali nggak denger, dan dia pun itu udah mikir ini ada di mana gitu kan. Di sini ya dalam kondisi yang kayak gini, Dian ini tuh masih diem loh, dia tuh nggak nanya gitu ya dengan abang ojolnya. Maksudnya nanya, bang ini mau dibawa kemana? Jujur aja aku nggak kenal dengan tempat ini gitu loh. Tapi dia tuh nggak nanya sama sekali gitu ya, aku nggak ngerti lah. Jadi Dian ini tuh cuman pasrah ngikutin rute dari abang ojolnya gitu. Nggak lama kemudian, tiba-tiba mereka ini memasuki kawasan perkebunan yang katanya itu semacam perkebunan semangka gitu ya. Nah di sini Dian ini tuh udah bener-bener ketakutan banget karena tempatnya ini makin lama bener-bener makin mengerikan gitu ya. Kalian bayangin aja sih kawasan perkebunan malam-malam kayak gimana mencekamnya. Apalagi dia cewek kan, dibawa dengan abang-abang ojol yang nggak dia kenal ke tempat kayak gitu malam lagi. Ini kalau kalian cewek kalian pasti bisa ngebayangin sih kayak gimana mencekamnya keadaan kayak gini. Itulah yang dirasain dengan Dian ini. Karena udah makin aneh gitu ya, tempatnya pun itu udah mengerikan banget. Akhirnya baru nih Dian ini baru berani nanya atau berani ngomong gitu ya dengan abang ojolnya. Dia bilang, bang kayaknya ini bukan jalan ke rumah aku gitu katanya. Dan abang ojolnya pun itu tiba-tiba kaget gitu ya. Dia nanya, masa sih mbak, saya cuma ngikutin rute aja mbak gitu katanya. Ya udah di situ akhirnya mereka pun berhenti gitu kan, mau jalan kemana lagi karena itu bukan rute yang sebenarnya gitu loh. Akhirnya mereka berhenti, itu mereka sama-sama bingung lah, ini sebenarnya udah di mana gitu loh. Pas mereka lagi bingung gitu ya, tiba-tiba bang ojolnya ini nyuruh Dian ini cepet-cepet naik motor, dan itu pun langsung putar balik tancap gas gitu loh. Mereka ini balik ke jalan utama sebelum mereka ini memasukin kawasan perumahan dan desa kumuh itu tadi. Pas mereka udah nyampe di jalan utama, barulah Dian ini tuh bener-bener lega gitu ya, karena udah ketemu dengan keramaian kendaraan lain gitu loh. Ya udah di situ akhirnya abang ojol ini berhenti nih di depan warung. Nah di situ abang ojolnya bukan beli ya di warung itu, tapi itu kayak mau muntah loh. Sampai muka abang ojolnya itu udah pucat banget sampai berkeringat. Karena kasihan, Dian ini nanya lah, katanya sakit kah bang gitu. Kalau enggak aku pesan ojol lain aja, jangan dipaksain.
Itu maksudnya Dian ini kasihan gitu ya ngelihat kondisi abang ojolnya kayak udah muntah-muntah kayak gitu, entah kayak sakit gitu ya. Tapi di situ abang ojolnya cuman bilang nggak apa-apa kok mbak gitu, cuman masuk angin aja gitu katanya. Ya udahlah, setelah itu mereka jalan lagi gitu ya, lanjut jalan lagi. Tapi dari situ ya bentar-bentar abang ojolnya ini berhenti karena mau muntah. Tapi setiap ditanya katanya nggak apa-apa. Ya udahlah, di situ mereka jalan lagi gitu ya. Jadi jalannya itu kayak ulang jalan dari awal lagi yang ngikutin rutenya. Tapi seenggaknya kali itu Dian ini tuh udah bener-bener tenang gitu ya, karena rutenya itu bener-bener yang udah dihafal atau rute yang benar gitu loh, nggak kayak di awal tadi. Tapi seolah keanehannya itu nggak sampai situ aja gitu loh. Nah jadi pas mereka udah ngelewatin rute yang bener gitu ya, jadi Dian ini kan udah hafal kan dengan jalannya. Nah Dian ini tahu di depan itu ada pasar gitu loh, pokoknya pasar itu udah hafal banget lah dia. Yang biasanya pasar itu kalau malam itu sepi banget gitu, karena aktivitas pasar itu nggak malam ya tapi siang. Nah tapi pas mereka lewat ya di pasar itu kan malam ya. Itu katanya pasarnya itu entah kenapa bisa rame banget, seolah kayak sedang ada acara. Tapi saat itu kalau dilihat itu nggak ada acara apapun. Ya kalau menurut aku mungkin ada acara aja gitu ya. Maksudnya itu bukan aneh sih. Mungkin memang sedang ada acara tapi mereka nggak tahu aja loh kalau itu ada acara apa. Menurut aku mungkin karena Dian ini udah terlalu parno kali ya dengan kejadian di awal tadi, makanya dia ini kayak nganggap kalau pasar itu tuh hal yang serem gitu. Padahal tapi aku nggak tahu sih, bukan aku yang ngalamin. Ya udah kita lanjut ya ceritanya. Ya udahlah, di situ mereka terus jalan gitu ya. Tiba-tiba mereka ini ketemu hujan deras gitu loh. Sampai mereka ini pakai mantel, yang itu mantel kelelawar. Ya semoga kalian tahu gitu ya yang mana mantel kelelawar. Jadi kalau kalian nggak tahu ntar bakal aku tunjukin ilustrasi gambarnya lah, biar kalian tahu kayak gimana. Biar gampang juga ngebayangin ceritanya gitu loh. Nah jadi mereka pakai mantel kelelawar itu, yang mana itu mantel yang biasanya dipakai untuk berdua. Jadi kalau mantelnya dipakai, biasanya yang dibonceng di belakang itu nggak bakal bisa ngelihat apapun gitu ya, karena tertutup banget. Nah jadi mereka pakai mantel itu tuh. Tapi baru jalan lagi beberapa menit gitu ya, mereka ini ketemu lampu merah. Yang mana Dian ini kan di dalam itu kan nggak bisa ngelihat apapun. Tiba-tiba dia nggak ngedengar lagi tuh suara hujannya. Itu pun tiba-tiba loh nggak kedengaran lagi suara hujannya. Akhirnya dia buka kan. Ternyata dia lihat di sekitarnya kendaraan-kendaraan lain yang ada di kiri kanannya itu nggak ada yang basah, nggak ada yang pakai mantel, sampai jalannya juga itu nggak basah sama sekali loh. Jadi mereka ini katanya kayak orang gila gitu, cuman mereka doang nih yang pakai mantel dan mereka doang nih yang basah. Karena Dian ini ngerasa aneh gitu kan dengan hujan barusan. Dia ini sampai nanya lah ke abang ojolnya gitu loh soal hujan tadi. Tapi abang ojolnya pun ternyata itu nggak tahu, nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Ya udahlah, di situ mereka pun langsung lepasin mantelnya gitu kan, dilipat masukin ke motor dan lanjutin perjalanannya. Gak lama kemudian akhirnya nyampe juga tuh di depan rumahnya Dian. Nah pas Dian ini mau balikin helm, Dian ini sekalian nanya. Yang mana Dian ini nanyanya kayak gini nih dengan abang ojol. Abang ini manusia kan? Sambil senyum abang ojol itu jawab, katanya, ya Allah saya manusia mbak gitu. Ya mungkin Dian ini nanya kayak gitu karena dia ini udah terlalu takut gitu ya dengan kejadian tadi, dengan semua keanehan tadi. Mungkin dia karena itulah mikirnya bisa jadi abang ojol ini bukan manusia. Nah ternyata ya abang ojolnya juga itu sempat mikir kalau Dian ini tuh kayaknya bukan manusia. Karena kan di situ abang ojolnya ngikutin rute kan, yang mana rute itu ngebawa ke perkebunan. Itu malam-malam lagi. Nah di situ abang ojolnya mikir gitu kan, masa sih ada cewek minta malam-malam minta diantar ke perkebunan? Ya nggak normal lah kalau itu manusia gitu, selain Kunti kan. Nah abang ojolnya pun udah mikir kayak gitu. Ternyata mereka ini udah sama-sama takut gitu ya. Abang ojolnya ngira kalau Dian bukan manusia, Dian juga ngira abang ojolnya ini bukan manusia. Dan di sini Dian ini juga itu sempat nanya gitu ya dengan abang ojolnya soal tadi. Itu pas abang ojolnya cepet-cepet nyuruh Dian ini naik motor dan itu langsung putar balik dan tancap gas. Itu maksudnya kenapa gitu? Karena abang ojolnya ini kelihatan itu kayak sedang ketakutan banget pas itu. Ternyata ya, abang ojolnya di situ ngeliat ada satu rumah kecil yang warna kuning yang ada di perkebunan itu gitu loh. Dan di situ abang ojolnya juga ngeliat ada laki-laki yang keluar dari rumah itu yang nggak pakai baju. Tapi pas dia perhatikan mukanya, ternyata laki-laki itu nggak ada muka loh. Dan karena itulah abang ojol ini langsung ketakutan banget. Ya udah setelah ceritain itu, abang ojolnya itu pun pamit pergi gitu ya. Lalu Dian ini pun mau masuk nih ke rumah. Pas jalan mau masuk ke rumah, tiba-tiba itu HP-nya itu bunyi tuh. Karena semua notif ternyata itu baru masuk. Ternyata ya udah banyak banget yang ngechat Dian ini. Udah banyak yang nelpon itu bapak, ibunya, adiknya, bahkan sampai tantenya, kakeknya juga itu sampai nelponin dia loh. Karena dia ini nggak balik-balik. Kenapa nggak nyampe-nyampe rumah gitu loh. Karena ya pas dia ngelihat jam juga saat itu ternyata udah hampir jam 12 malam. Pas masuk rumah,
ternyata sekeluarga itu sedang nungguin Dian pulang dan mereka itu bener-bener panik banget gitu ya, kenapa Dian ini belum nyampe juga. Karena menurut kabar dari tantenya kalau Dian ini udah pulang gitu, udah naik ojol, tapi kok bisa nggak nyampe. Yang biasanya estimasi waktunya itu cuma 15 menit, tapi kali ini kok bisa berjam-jam nggak nyampe, sampai tengah malam kan. Makanya terus keluarga panik. Ya udah di situ ibunya pun langsung nanya gitu kan, dari mana gitu, kok bisa lama banget nyampe nya. Ya udah di situ Dian pun langsung ceritain, katanya kalau dia tersesat gitu loh dengan abang ojol tadi. Pokoknya apa yang dialamin tadi itu semuanya diceritain lah dengan ibunya dan keluarganya di situ. Setelah itu ibunya pun itu langsung nyuruh Dian ini istirahat gitu ya. Nah pas paginya pas sarapan, bapaknya Dian ini tuh ngomel-ngomel, marah-marah soal semalam. Karena bapaknya itu nggak percaya gitu ya dengan cerita yang udah diceritain dengan Dian ini. Yang menurut bapaknya mungkin itu alasan aja kan. Ya mungkin Dian ini main entah kemana, pulang telat, habis itu tersesat dijadikan alasan. Ya mungkin kayak gitu tuh bapaknya mikirnya. Nah akhirnya di situ Dian ini pun buktiin ke bapaknya. Dia ini nunjukin di aplikasinya gitu ya, estimasi waktu perjalanan dia dengan abang ojol tadi, yang itu kurang lebih selama 4 jam. Dan itu barulah bapaknya Dian ini pun percaya gitu loh dengan apa yang udah dialamin dengan Dian ini. Gak lama kemudian pas mereka ini ada acara kumpul keluarga gitu ya. Nah di situ soal pengalaman Dian ini yang soal tersesat itu tadi, Dian ini tuh udah cerita dengan semua keluarganya, ke tantenya, ke teman-temannya gitu ya, ke kakeknya juga itu udah dia ceritain lah semuanya secara detail. Nah ternyata kakeknya Dian ini dari awal itu udah curiga dengan abang ojol yang pulang dengan Dian ini gitu loh. Nah jadi waktu itu pas Dian ini pulang itu kan diantar juga kan dengan kakeknya. Jadi disitulah kakeknya itu udah curiga ngelihat katanya itu ada sesuatu yang nggak bener dengan abang ojol yang dipilih dengan Dian ini. Nah karena menurut kakeknya ya, bisa jadi sesuatu itu kayak penglaris atau bisa jadi itu semacam santet. Pokoknya orang ngirim santet ke dia gitu, entah itu karena suka atau benci. Yang pasti ada yang nggak bener dari abang ojolnya. Dan soal hujan deras itu tadi ya kata kakeknya, itu bisa jadi semacam gerbang goib gitu ya, pembatas antara tempat manusia dan tempat mereka yang bukan manusia. Tapi itu cuman pendapat kakeknya aja gitu. Tapi kalau itu emang bener ya, berarti Dian ini udah masuk kan ke alam goib dengan abang ojol itu tadi. Tapi Dian ini sempat kepikiran juga gitu ya dengan abang ojol itu tadi. Jadi kalau emang itu bener terjadi gitu ya, kalau emang bener dugaan kakeknya kalau abang ojol itu disantet, berarti kasihan banget kan. Mungkin sampai sekarang dia itu masih diintai dengan keanehan atau mungkin malah petaka gitu untuk dia. Tapi syukurnya untuk Dian, kejadian tadi itu nggak ada hubungannya gitu ya dengan Dian. Jadi Dian ini tuh kayak kebetulan aja gitu loh. Karena Dian ini naik ojol yang mungkin ojol itu udah disantet orang kali ya. Tapi soal abang ojolnya aku penasaran sih. Jadi kalau emang bener ya abang ojolnya disantet, sekarang gimana ya kabar dia? Atau mungkin kalau cerita ini diceritakan dari sudut pandang abang ojolnya, mungkin itu bisa lebih serem lagi gitu ya. Atau ceritanya bisa lebih kompleks lagi, karena kan ini diceritakan dari sudut pandangnya Dian gitu kan, yang mana Dian ini memang nggak ngerti sama sekali gitu loh dengan hal-hal begitu kan. Ya mungkin abang ojolnya karena udah disantet, atau mungkin dia sendiri pakai penglaris atau kayak gimana pun ya, mungkin itu berhubungan dengan hal-hal mistis. Ya pasti cerita bakal lebih komplit lagi sih kalau dari abang ojolnya. Tapi yang pasti gimana ya keselamatan dia kalau emang bener disantet. Oke lah sampai sini aja ceritanya. Jadi inilah cerita yang aku dapat dari Payung Hitam, yang mana ini ceritanya tentang ojol gitu ya. Yang mungkin pasti sebagian besar dari kalian itu udah pernah naik ojol gitu kan, atau mungkin sampai sekarang kemana-mana masih pakai ojol. Jadi mungkin pas kalian naik ojol kalian terikat dengan cerita ini, jadi agak gimana gitu ya. Oke lah, thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai sini. Semoga cerita ini benar-benar bisa jadi asupan creepy kita semua gitu ya. Jadi kalau emang video ini akan tayang di Lebaran, atau mungkin habis Lebaran, atau mungkin sebelum Lebaran tapi udah deket Lebaran, aku langsung ucapin ke kalian selamat menunaikan Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan, dan mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Jadi mohon maaf kalau emang ada kesalahan-kesalahan yang mungkin buat kalian tersinggung sebelumnya. Jadi mohon maaf gitu loh, karena kan Idul Fitri saling memaafkan gitu ya. Oke lah, tapi aku memaafkan kalian juga. Oke lah sampai sini aja, aku Rizka Wadiono, bye bye.